Selamat siang para mahasiswa. Pagi menjelang siang ya. Kita lanjutkan. Ini materi sementara, materi Laplace-nya kita stop dulu ya. Nah, bahannya ada ketinggalan jadi. Sesuai topiknya yang ada di hilang lagi nih. Ini adalah calculus with parametric curve. Jadi kurva dengan fungsi parameter gitu ya. Ada fungsi parameter ya. Kemudian curve defined by parametric equation dalam persamaan parameter dengan T sebagai parameternya. Nah, kita lihat di sini. Jadi double-double. Ya. Jadi curve definisi kurva dari persamaan parameter ya. Kalau kita lihat kurva itu bisa kurva yang istimewa, ada juga yang amburadur ya. Jadi kita lihat bisa ini mungkin nanti saya buatkan dalam ini. Nah, ini dia ya. Jadi X adalah fungsi T, Y adalah fungsi T yang lain. Enggak. Ya, sesuai yang itu. Yang ini masalahnya sedikit ketinggalan karena terlalu lama di UAS masuk. Pokoknya yang setelah diuji, yang sudah diuji, yang setelah diuji di UTS tidak dipakai lagi di UAS. Oke. Oh, yang tadi mau dibahas ya? Ya. Oke. Saya janji tadi baik. Ya, kita bahas saja. Ya. Yang nomor 2 kita coba bahas. Itu Laplace dari inverse Laplace ya. Dari 5 per S kuadrat tambah 4S ditambah 29 ya. Nah, yang masalahnya ini yang fungsi kuadratnya. S kuadrat ditambah 4S ditambah 29. Nah, kita jadikan kuadrat murni. Ya, kita jadikan kuadrat murni. Fungsi S-nya tetap, salin aja. S kuadrat ditambah 4S. Itu rumusnya apa? Koefisien S dibagi 2 kurung kuadrat. Berapa? Berapa koefisien S ini? 4 dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa? 2 kuadrat adalah 4. Berarti sini tambah 4 kurang 4. Tambah 29. Betul enggak? Nah, kita gunakan yang 3 suku pertama. Ini menghasilkan kuadrat murni. Halo. S kuadrat berasal dari S. Kalau ini tambah-tambah, kalau kurang. Ya. Kemudian 4 itu berapa kuadrat? 2 kan? 2 kuadrat. Betul enggak? Kuadrat suku utama S kuadrat. S pangkat 2 S kuadrat. 2 kali S kali 2. 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali S
2S kali 2, 4S. Cocok ya. Tambah kuadrat suku kedua, 2 kuadrat 4. Cocok nggak? Nah, terus yang ini kita jumlahkan berapa? 29 kurang 4 plus 25. Nah, kita tulis ini. Jadi inverse Laplace dari 5 per S min S tambah 2 kurung kuadrat ditambah 25. Nah, di sini kan ada S min A kan. S tambah 2 itu sama dengan apa tuh? S tambah 2 sama dengan apa? S kurang apa tuh? 5-nya tetap 5 per S tambah 2 itu sama nak S dikurang min 2 kurung kuadrat ditambah 25 5 kuadrat itu nak. A-nya ini kan. Jadi S tambah 2 itu S kurang min 2. S min A kan. Ini kan fungsi S min A. Sesuai rumusnya apa? E pangkat AT kali fungsi T kan. Fungsi T itu adalah inverse dari fungsi S. Kan gitu nak. Atau kalau nggak bisa, kita tulis dulu fungsi T dulu. Oke. Ini kali fungsi T. Ini sama dengan E pangkat AT. A-nya berapa? Min 2T. Fungsi T-nya ini diganti dengan inverse dari fungsi S. Betul nggak? Artinya, apa artinya? Yang ini. Apa artinya ini? Yang ambil dari sininya. Yang kita ambil itu dari ini ya. Yang kita ambil itu yang ini. S min A yang jadi S. Itu ya salin nih ya. Nih, apa? Yaitu apa? 5 inverse atau inverse dari 5 ya kan 5 per S kuadrat ditambah 5 kuadrat itu enggak? Jadi hasilnya E pangkat min 2T. Nah ini omega per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah sin omega T. Omega 5. Jadi udah. Dia ambil kan nah, Anda lupa gitu. Anda lupa tadi kan sedang ini inverse dari fungsi S kan. Itu enggak rumusnya tadi? Yang di atas tadi yang saya telah jelaskan tadi. Ini nih. Oh, satu lagi. Nah, ini. Laplace M pangkat T kan adalah T adalah fungsi S min A. Ah, mati deh. Tadi bukannya share screen dari enggak ya? Lupa. Pan. Mana ya? Ini lupa tadi. Tapi share screen-nya ada tadi ya? Yang ini ya. Ingat kan saya tuh itu kadang-kadang suka apa? Saya ulang lagi ya. Yang ini. Jadi yang ini ngerti ya? Jadi kalau fungsi S min A kan E pangkat T kali fungsi T. E pangkat T, fungsi T itu adalah inverse dari fungsi S. Dari sini nih. Kalau fungsi T adalah fungsi S, maka inverse fungsi S adalah hasilnya ini kan. Inverse dari hasil sama dengan soal kan. Inverse dari fungsi S, ini inverse dari fungsi S adalah fungsi T. Fungsi T-nya kita ganti dengan inverse fungsi S. Sudah jelas. Jadi inverse Laplace dari fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse Laplace dari fungsi S. S min A jadi S. Artinya kalau soal yang tadi, mana? Soal yang tadi mana? Ini. Nah, ini fungsi S min A kan.
Tadi saya ulang ini fungsi S mana nih? Ini adalah inverse ya, atau ini adalah inverse fungsi S min A, betul nggak? Inverse fungsi S min A. Kita mau jadi S kan, semua S min A jadi S kan? Berarti 5 per S kuadrat, S tambah 2 jadi S. S kuadrat tambah 25 ini jadi. Fungsi S, inverse dari fungsi S. Jadi berarti angka 5 tetap 5. Pokoknya S min A-nya S tambah 2, S kurang dari min 2-nya menjadi S. Pangkat 2, S kuadrat tambah 25 adalah 5 kuadrat. Nah ini modelnya omega, ingat enggak? Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Berarti rumusnya sin omega T, betul enggak? Halo? Sin omega T. Udah. Seperti itu. Jelas sampai sini? Ya. Ini jelas ya. Mungkin tadi saya ulang lagi sharing share screen-nya dari enggak ya. Jadi S kuadrat tambah S tambah 29 adalah S kuadrat tambah 4S. Supaya dapat bilangan murninya, yaitu koefisien S, ya, koefisien S dibagi 2, dikuadratkan. Koefisien S sini berapa sih? Halo? 4 kan? Nah, 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, 4. Maka sini tambah 4 dikurang 4. Yang 0 kan? Halo? Nah, 29-nya tetap. Ya, 29 tetap. Jadi ini menjadi kuadrat murni. S kuadrat tambah 4S tambah 4. Di mana S-nya, S kuadratnya S ditambah, ya, S kuadrat tambah 4S. S kuadrat berasal dari S. Ini plus. 4 ini adalah 2 kuadrat. Jadi kalau segitiga Pascal kita lihat kuadrat pertama S kuadrat. 2 kalinya 2 kali S kali 2 4S enggak? Nah 2 kuadrat 4. Cocok kan? Nah yang ini 29 ditambah min 4 atau min 4 tambah 29 adalah 25. Ini yang kita pindah di sini. Kan? Ini dia nih. Sudah jelas. Nah, kemudian yang ini sebenarnya yang mana S min A-nya? S dikurang min 2 kan? S tambah 2 itu sama enggak S dikurang min 2? Bentuknya harus S min A, harus ada minnya. Jadi kalau S tambah 2 itu S dikurang min 2. Jadi A-nya min 2. Sesuai rumusnya inverse dari fungsi S min A tadi apa? E pangkat AT fungsi T kan? Fungsi T itu sendiri inverse dari fungsi S kan? A-nya min 2 ganti ini. A-nya ganti min 2. Nah, ini tetap min 2. Terus yang ini ambil dari sini. 5 per S tambah 2 kuadrat tambah 25 ini adalah fungsi S min 2 diubah jadi fungsi S. Artinya semua S min 2, S min 2-nya, ya S tambah 2 jadi S. Udah 5 per S kuadrat tambah 25 ini deh. 25 itu 5 kuadrat. Dari sini diambilnya. 5 tetap S kurang min 2 atau S tambah 2 ini jadi S. Pangkat 2 jadi S kuadrat. 25 kan 5 kuadrat. Nah ini kalau ada omega per S kuadrat tambah omega kuadrat kan sin omega T. Selesai. Sudah jelas? Oke. Baik. Ada pertanyaan di sini? Ya, beda antara sin dengan cos sedikit. Ya, itu dasarnya sama. Hanya kalau ada S tambah 5, S tambah 7, S kurang min 7. Bentuknya harus jadi S min A. Nggak boleh S tambah A ya. S min A. Jadi tambah itu jadi min kali min. Ya. Jadi S tambah 7, ya S dikurang dalam kurung min 7. Ya. Oke, kalau sudah nih.
Kita teruskan ya. Nah, ini masuk topik baru untuk UAS, ya. Yaitu ini. Jadi tentang parametric equation ya. Parametric equation ya. Mungkin saya itunya kok hilang ya? Sharingnya masih sharing kan nih? Hilang lagi. Ini karena hilang dia ini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah share. Ini. Hello. Parametric equation. Ya. Parametric matrik ya. Parametrik itu parameter maksudnya ya. Parametric equation. Jadi kalau kita lihat tadi di sini tadi apa? Parametric equation. X adalah fungsi T. X adalah fungsi T. Y adalah fungsi T yang lain. Ini sebenarnya sudah pernah diajar di kampus 1, betul enggak? Masih ingat? Turunan X terhadap T apa? Halo? dx per dt adalah F aksen T. Nah. Diturunkan ya, F aksen T. Begitu juga dy per dt adalah apa? G aksen T kan? So, ya. Jadi itu maksudnya. Oke. Sehingga kalau kita lihat persamaannya, oh ya, bentuk kartesius dan sebagainya. Contohnya nih, X-nya T kuadrat min 2T. Y-nya T plus 1. Contoh ya. Bagaimana kita jadikan dalam bentuk, ini adalah persama parameter. Contohnya ya. Sebagai contoh, adalah X sama dengan, apa tadi? X sama dengan T kuadrat kurang 2T. T kuadrat kurang 2T. Y sama dengan T plus 1. Jelas ini? Waktu kita saya terangkan dulu parameter, masih ingat kan? Itu masalah turunan ya, diferensial. Kalau ini turunan juga, tetapi dalam bentuk persamaan parameter.
Ya. Ini ya gambarkan, ini adalah sebetulnya bentuk apa nih? Parabola yang buka ke kanan, ya enggak? Perhatiin ini. Ini kurva ini kalau digabung bentuknya kayak gini nih. Ini apa ini namanya? Parabol atau parabola, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 2 yang buka ke kanan. Betul enggak? Dimana puncaknya sini kan? Ke situ. Ya. Parabolik itu parabola. Ya. Paham ya? Terbalik kalau biasa kan Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Ini bisa juga gini. Kalau kita tahu gini, sebenarnya kalau saya contoh gini, persamaan kartesiusnya apa nih? Bisa nggak? Kita ubah jadi apa? Artinya T-nya kita hilangkan. Caranya gimana? Halo, supaya hilang, ini saya cari T-nya. Gimana nih? Berarti ini Y-1 adalah T enggak? Ini kita substitusi ke X sama dengan T kuadrat dikurang 2T. Coba tahu substitusi. T-nya kita ganti Y-1 pangkat 2 kurang 2 kali T-nya Y-1. Ya enggak gitu. Sehingga X berapa? Ini korekan segitiga Pascal. Korak suku utama Y kuadrat. 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali Y, 2Y kali min 1, min 2Y. Ditambah min 1 korak plus 1 enggak? Nah ini min 2 kali Y. Min 2Y, min 2 kali min 1 plus 2. Sekarang kita jumlahkan berapa nih? Y kuadrat. Min 2Y tambah min 2Y, min 4Y. 2 tambah 1 plus 3. Ini adalah persamaannya. Ya. Ini persamaan, ini adalah persamaan parameter. Ya. Ini adalah persamaan, persamaan Kartesius ke parameter. Ya, persamaan Kartesius ini. Kan XY. Ya. Ini adalah persamaan Kartesius. Kalau tadi yang ini persamaan apa? Parameter. Kalau ini adalah persamaan parameter dengan T adalah parameternya, sedang ini adalah persamaan Kartesius. Jadi bentuk parabolanya buka ke kanan. Paham? Halo, paham nggak? Kalau kita gambarkan gimana tuh? Cara gambarnya bisa nggak? Yang seperti tadi konak murni. Kalau X sama dengan apa tadi? Y kuadrat kurang 4Y. Y kuadrat kurang 4Y ditambah 3 ya. Nah, ini jadi kotak murni apa? X sama dengan Y kuadrat kurang 4. Y kuadrat dikurang 4Y. Rumusnya apa? Koefisien Y dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa tuh? Min 4 dibagi 2 kurung kuadrat. Min 2 kurung kuadrat. Plus 4 ya. Paham maksudnya? Plus 4. Berarti ini tambah 4 kurang 4. Ya nak? 3 kurung pertama ini kan. Tambah 3 latar belakang. Kita enggak? Ini kan ini yang 0 kan. Terus X sama dengan apa? Ini adalah Y min ya min 2 kuadrat. Min 4 tambah 1 min 1 kan. Inilah parabolanya. Kalau kita gambarkan apa tuh? Halo? Buka ke kanan ya enggak? Kalau Y sudah S kuadrat, AS kuadrat tambah BA. Buka ke atas atau buka ke bawah. Ini ke kanan atau ke kiri gitu. Kan parabola itu ada 4 kan? Ada 4 buka ke atas, lembah. Nah, yang ini buka ke kanan. Buka ke kanan nih. Gini, di sini buka ke kanan gitu.
Terbalik ya. Di sumbu Y ya pusatnya itu. Jadi berarti ini min 1X. Kalau Y-nya 2, Y-nya 2, Y-nya 2, ini sama dengan 0. Berapa? Halo, halo. Kalau X-nya 0, berapa nih? Kalau X-nya 0, berarti apa? 0 sama dengan Y min 2 kuadrat min 1. Min 1 pindah. 1 adalah Y min 2 kuadrat. Berapa Y min 2? Plus minus. Nah, atau kita anggap positif ya. Jadi berapa? Kuadrat Y min 2 adalah akar 1. Berapa? 1. Berarti Y berapa? 1 tambah 2, 3. Jadi kalau X-nya 0, ini X. X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3. Itu enggak gambarnya tadi? Nah, yang bawa kesamaan kartesius itu bisa diubah gini. Lanjutannya. Bisa kita ubah jadi ini kan. Sehingga ini 3 dan X-nya 0. Berarti puncaknya di sini kan? Halo. So, X-nya berapa tadi? Ya. Titik puncaknya. Kemudian titik itunya min 1. Kalau ini 0, X min 1 ya? Sini. Puncaknya nih. Puncak P. Nah, kalau digambarkan, jadi dia titik-titik potongnya apa tadi? Kayak gitu. Kalau dicari ini X-nya berapa, Y-nya berapa kan gitu. Ya. Mulai 2 dan 1 ya. T-nya deh. Jadi kira-kira gambarnya gini lah. Kak ke sini, ya ini bukan. Paham sampai sini? Ya. Jadi ini sumbu Y. Ya. Jadi bentuknya itulah. Jadi sebetulnya ini persamaan parametrik itu berasal dari persamaan kartesius. Ya. Contohnya persamaan lingkaran. Coba. Kartesiusnya apa? Apa ya? Mana terikut? Nah, terikut. Tadi udah itu saya ulang-ulang berapa kali itu? Sudah muncul ya, tapi ya dia bisa hilang gitu. Di sini nih. Anda bisa lihat nih. Stop sharing. Kan belum tuh ya. Halo. Kalau stop sharingnya sharing aja ya itu salah. Kan belum di stop ya. Berarti terekam ya. Cuma nyana muncul ya. Oke, saya teruskan aja. Sebagai contoh misalnya persamaan lingkaran aja lah. Persamaan lingkaran dalam koordinat Kartesius. Cartesian sama deh. Kartesius. Sama lingkaran. Nah, itu X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Loh, ya kan? Kemudian Anda tahu bahwa X, X, X per R adalah cos T. Itu enggak? Lalu sudutnya T ya. Sudut T. Kali silang, coba kali silang. Saya tanya, kosinus itu X per R enggak? Ya. Sinus itu apa?
YPR nggak? Kalau ini dikali silang, apa jadi ya? Kalau silang, X sama dengan apa? R cos T, Y sama dengan apa? R sin T, betul nggak? Coba ganti sini. X-nya adalah R cos T, R cos T, kurung kuadrat, ditambah Y-nya adalah R sin T, kurung kuadrat adalah R kuadrat. Ini kuadrat kan berapa nih? R kuadrat kali cos kuadrat T, ditambah sin kuadrat T. Oh, sebentar. Udah usah, ini udah jadi nih. Ini dia kan? Halo, pasaman parameternya mana? Yang ini kan? Ini adalah persamaan parameter. Dalam bahasa Inggrisnya parametric equation. Jelas? Halo? Jelas ya ini? Ini Cartesius, ini persamaan Cartesiusnya kan ini. Ini adalah persamaan parameternya. Ya. Ya, bisa yang lain juga banyak. Baik, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang contoh kan nih. X-nya cos T, Y-nya sin T. Antara 0 sampai 2T. Ya, itu batasannya. Ya. Nah, sama juga nih. X-nya adalah sin 2T, Y-nya cos 2T. Parameter, ini persamaannya nih. What curve is represented by the given parametric equation. Jadi kalau X-nya sin 2T, Y-nya cos 2T, maka ya, saya lihat contohnya. X-nya cos 2T, Y-nya adalah sin 2T, T terletak antara 0 sampai 2 pi radian. Maka berapa nih? Berarti ini R1 enggak sini? Hah? Ini yang dinamakan pasaman parametrik nggak nih? Kalau ini saya ubah jadi Cartesius gimana? Hah? Coba. Kalau jadi Cartesius kan berarti sini saya cari X. X-nya berapa? X kuadrat berapa? Cos kuadrat 2T. Y kuadrat berapa? Sin kuadrat 2T. Kalau saya jumlahkan, ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat berapa? Ya, cos kuadrat dari 2T ditambah sin kuadrat dari 2T. Yang nilainya sama dengan 1. Nah, ini disebut persamaan Cartesius. Cartesius equation, ya kan? Ini adalah persamaan Cartesius atau Cartesian. Sudah jelas sampai sini? Cartesius, kalau ini parameter. Parameter itu mengandung T. Atau theta boleh. Kalau sudut itu theta. Ya, itu maksudnya. Baik. Kita lihat lagi. Ini. Ini bahannya agak beda sama PDE ya. Product Design Engineering tidak sama dengan Business Engineering. Kayak ya. Nah, ini yang contohnya X dengan H R cos T, Y adalah R sin T. T antara 0 sampai 2 pi, sehingga ini sebenarnya persamaan lingkaran yang pusatnya H, K. Anda lihat ini gambarnya kan? Coba. Kalau dijadikan Cartesius kayak apa?
X sama dengan X sama dengan H tambah R cos T. H tambah R cos T. Y sama dengan K tambah R sin T. Nah, kalau ini kita pindahkan, halo. Ini kita pindahkan H sama K-nya jadi apa? X min H adalah R cos T, betul enggak? Lalu ini Y kurang K adalah R sin T. Coba kita korakan. Ini kita korakan, ini kita korakan kiri kanan. Coba kalau kita korakan itu jadi apa? X kurang H. X kurang H kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat T. Betul enggak? Yang bawahnya Y kurang K sama dengan R sin T dipangkat 2 kan masing-masing. S kurang K kuadrat adalah R kuadrat sin kuadrat T. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya apa? X min H kurung kuadrat ditambah Y min K kurung kuadrat. Ini yang sama apa nih? R kuadratnya enggak? Kalau saya keluarkan R kuadratnya tinggal apa? Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T, betul enggak? Yang nilainya adalah 1 kan? Sehingga terjadi X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya apa nih? Pusat lingkarannya adalah H, K. Itu enggak? Ini sama dengan 0. H sama dengan K. Ini sama dengan 0. Y kurang K sama dengan 0. Y sama dengan K. Betul enggak? Pusatnya H, K dan radius atau jari-jarinya. Radius itu jari. Radius sama dengan R. Anak jelas enggak nih? Ini yang dinamakan apa? Ini yang dinamakan persamaan parameter atau parametric equation. Do you know? Do you know? Parametric equation itu persamaan parameter. Jadinya ini apa? Ini apa nih namanya? Inilah yang dinamakan persamaan Cartesius. Cartesius itu kan mengandung X sama Y. Kalau parameter pasti mengandung T. Ya. Sudah jelas sampai sini? Ya. Apa kesimpulannya nih? Tahu enggak? Selama ini Anda kenal di mungkin mulai SD udah kenal persamaan lingkaran? Belum ya, SMP, SMA ya. Dari persamaan lingkaran itu Anda bisa ubah jadi persamaan parameter. Atau kebalikannya, persamaan parameter bisa diubah jadi persamaan Cartesius. Ya. Ini K ya. Ini K. Ini adalah X kurang K kurung kuadrat. K, H. Jadi pusatnya H, K, jari atau radius R. Oke, mungkin saya bisa tarik kesimpulannya ya untuk membandingkan. Sudah selesai belum? Belum. Atau saya balik sekarang. Diketahui persamaan Cartesiusnya, ditanya parameternya. Tahu ya?
bentuknya kayak apa gitu. Oke ya. Oke. Ini saya bagi dua ya. Ini adalah persamaan Cartesius. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Cartesian equation. Ini adalah persamaan parameter, parametric equation. Parametric equation. Nah, kalau persamaan lingkaran yang pusatnya, ya kan? Persamaan lingkaran pusatnya adalah O. O itu 0,0, jari-jarinya R. Pusatnya 0,0 dan radius sama dengan R. Apa tuh? X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Itu enggak? Jelas ya? Nah, parameternya apa? Parameternya apa? Parameternya itu yang ini jadikan satu ini caranya gitu. Atau sorry, ya ini jadi bagaimana R kuadrat ini jadi satu. Berarti dibagi R kuadrat enggak? Kalau persamaan Cartesius tadi kita salin, ini supaya Anda belajar ya. Ini dibagi R kuadrat. Dibagi dengan R kuadrat. Berarti ini X kuadrat per R kuadrat ditambah ya, ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. Itu enggak gitu? Sehingga terus X kuadrat per pangkat 2-nya dikeluarkan. X per R enggak? Ini apa? Y per R pangkat 2. Ini adalah 1, betul enggak? Oke? Kemudian X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat sama dengan 1 itu kan adalah, jangan terbalik ya, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T enggak? Halo. Bawah 1 itu sama dengan cos kuadrat tambah sin kuadrat. Dibalik betul juga, tapi posisinya X itu punya cos, Y itu punya sin. Betul enggak? Nah, sekarang identiknya apa? Identiknya apa? Bahwa X per R kuadrat sama enggak cos kuadrat T? Halo. Identiknya bahwa X per R kuadrat sama enggak cos kuadrat T? Identik enggak tuh? Kiri kanannya sama, bahwa X per R kuadrat itu sama dengan cos kuadrat T. Kalau pangkat 2-nya saya hilangkan, tinggal apa? X per R adalah cos T. Berarti X berapa? R cos T. Betul nggak? Itu kak. Y per R. Y per R kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Begitu Y per R adalah sin T. Berarti Y adalah apa? Y adalah R sin T. Ya, paham nggak? Sini Y adalah R sin T. Nah, X sama dengan R cos T, Y adalah S sin T itu adalah persamaan parameter. Sudah paham belum nih? Ya. Dari Cartesius kita bisa ubah menjadi persamaan parameter atau bahasa Inggrisnya parametric equation. Persamaan Cartesius itu apa? Cartesian equation. Cartesian atau Cartesius. Cartesian. Oke ya.
Bentuk ini juga ini yang pusatnya 0,0. Bagaimana kalau pusatnya itu beda? Itu maksudnya. Bagaimana kalau pusatnya beda? Sudah? Nah, sekarang kalau yang bentuknya ini X kuadrat, X kuadrat. X kurang A kurung kuadrat ditambah Y kurang B kurung kuadrat sama dengan kuadratnya sama tadi. X kurang H kurung kuadrat tambah Y kurang K kurung kuadrat sama dengan kuadrat. Nah, sama caranya ini kan ini adalah apa? Persamaan kartesius, betul enggak? Persamaan kartesius dari lingkaran, ya enggak? Persamaan kartesius lingkaran atau persamaan lingkaran dalam bentuk kartesius, yaitu pusatnya A, B dan radius berapa? Radius sama dengan R. Kalau ini saya bagi dengan R kuadrat, apa yang terjadi? Halo, X min A kurung kuadrat per R kuadrat ditambah Y min B kurung kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. Ini menjadi apa? X min A per R, pangkat 2-nya dikeluarkan. Ini juga pangkat 2-nya dikeluarkan. Y min B per R kurung kuadrat sama dengan 1. Nah, 1 itu sama dengan apa? Kita sama dengan 1 nih. Enak yang ini. Nah, 1 itu boleh kita ubah jadi apa? Cos kuadrat tambah sin kuadrat enggak? Halo? Ini adalah cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Nah, nanti yang X mengandung cos, yang tidak, yang selainnya sama dengan mengandung sin. Itu apa? Berarti sini X min A per R kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Di bawahnya Y min B per R kurung kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Nah, kalau pangkat 2-nya saya hilangkan, kiri kanan apa jadinya? X min A per R sama dengan cos T. Betul enggak? Ini Y min B per R adalah sin T. Terus ini? Halo? Hai. Nah, ini kasih silang. Ini kasih silang. Berarti sini apa? X min A adalah R cos T. Kemudian A-nya dipindahin. Jadi apa? Plus A tambah R cos T. Itu yang sama dengan tadi itu. X sama dengan H ditambah R cos T. Ada enggak? Halo? Yang sebelum tadi. Nah, ini juga sama. Ya. Ini Y min B sama dengan apa? R kali silang R sin T. Kemudian min B-nya dipindahin. Y adalah B ditambah R sin T. Nah, persamaan parameter mana ini? Yang saya kuning ini. Ada yang kurang jelas, Miss? Boy, Mr. and Miss. Do you understand? Jadi pengertiannya ini adalah Anda ngerti, oh persamaan parameter kartesius bisa diubah dari persamaan parametrik. Persamaan parametrik bisa diubah dari persamaan kartesius. Paham maksudnya? Kalau persamaan kartesius mengandung X dan Y. Ya kan? Kalau persamaan parametrik mengandung unsur T-nya, T parameternya. T itu bisa bersifat sudut, bisa juga bukan sudut. Kalau cos T berarti T sudut. Ya. Kalau T kuadrat bukan sudut. Ya. Pengertiannya itu. Sudah paham di sini? Halo. Ya, kita save. Nah, Anda hilang lagi kan yang tadi. Padahal sharingnya masih ada.
Jadi bukan tidak berapa kali. Oke. Baik. Kita lihat lagi. Ini yang sebetulnya tujuannya mengingatkan Anda waktu di SMA mungkin selama itu Anda belajar persamaan. Waktu kalkulus 1 ada persamaan parameter yang didiferensialkan, ya kan? Bentuk-bentuk itu yang paling tidak tahulah secara umum bahwa persamaan kartesius bisa diubah menjadi persamaan parameter. Kebalikannya, persamaan parameter bisa diubah menjadi persamaan kartesius. Ya, dari macam-macam fungsi, bisa parabola, bisa lingkaran, bisa hiperbola, dan sebagainya. Ya. Baik, kalau sudah kita kembali ke ini. Nah, ini kan yang bentuknya persamaan lingkaran tadi. Pusatnya H, K, sudutnya theta, ya kan? Jajar radiusnya R, ya. Baik. Nah, ini ada soal latihannya. Anda bisa lihat di apa? Bisa lihat ada di Binus Maya, ya. Yang bagian apa? Binus Maya hati-hati ya. Anda bisa lihat yang kalau saya kembali ke course ini diambil yang harusnya ini di section 8 nih. Nah, bayangkan karena banyak yang kita jelaskan di apa? Laplace transform habis waktu. Kalau diterangkan apa yang diajarkan ini. Nah, ini adanya di mana nih? Lambangnya ini nih, ada nih. Lambang apa nih? Ya, yang ada ini yang ada filenya, curve-nya. Curve defined by parametric equation and calculus with parametric curve. Ya. Jadi ini curve defined by parametric equation and calculus with parametric curve. Jelas ya? Nah, ini kalau kita klik tadi itu dia. Jadilah ini kan. Nah, tadi kita sudah sampai mana tuh? Kita lihat. Ada latihannya ya. Boleh dicoba di rumah nanti ya. Nah, ini yang tadi yang kadang-kadang nih bikin gini apa artinya? X sama dengan sin T, Y sin kuadrat T. Ini utama. Sketsa, the curve. Curve itu kurva with parametric equation. Di sketsanya. Bisa pakai tabel, bisa agak ini diubah dalam bentuk persamaan bukan parameter, diubah kartesius dulu, baru lebih gampang kita menggambarkannya. Kartesius kan mengandung unsur X dan Y saja. Kalau ini ada X, ada T, ada trigononya sin mesin kuadrat. Ya, jelas? Ya, bisa ya yang ini? Ya. Oke. Saya teruskan yang berikutnya. Nah, ini bentuk find parametric equation for the cycloid. Jadi ini kayak gelombang ya. Gelombang direct Fourier, tapi ini untuk Anda, untuk orang are, otomotif, robotik, engineering penting. Gelombang itu penting karena mereka sensor. Robot bergerak, kalau ada sensornya nabrak dinding. Kalau sensor kan ada. Mobil mundur, sekarang ada bunyi kan, titit hanya mundur titit, berarti ini dekat dengan belakang tuh ada penghalangnya. Ya, ada penghalangnya. Jadi berarti dia stop rem, kalau enggak nabrak. Nah, itu orang mahasiswa are harus kuasai ini. Ya. Untuk Anda saya nggak tahu ada gunanya enggak. Sensor Anda enggak dapat direct Fourier, enggak ada. Nah, direct Fourier itu diajarkan untuk yang teknik elektro sama computer engineering. Dulu robotik tuh masuk engineering. Masih tetap mereka tuh di bawah jurusan
jurusan Computer Engineering. Kalau Anda di bawah jurusan apa? Industrial Engineering. Teknik industri. Ya. Jadi BI sama PDI dua-duanya berada di bawah teknik industri. Ya. Oke, ini Mas itu ya pada gitu. Mungkin ada hubungan kalau Anda lingkaran mutar, berapa jaraknya. Ini yang banyak roda itu biasanya apa? Kontainer, mobil. Mobil, rodanya banyak kan. Kalau dari samping ada berapa tuh? Di depan bukan satu ban ya. Itu kan 2 ban tuh, kiri kanan. Terus yang di belakangnya ini ada yang double-double kan? 2. Kalau ada 3x2, 6 tambah 4, 10 roda dia. Ya kan? Nah, itu gelinding kan. Satu yang gelinding, 1 kali putaran itu kan sama 1 kali keliling. 2 PR. Lalu di SD berapa? PD 227 kali garis tengah. Garis tengah kan 2R. 227 itu Pi. Diagonal garis tengah itu diagonal sama dengan 2R. Pi kali 2R 2PR. Itu rumusnya 2PR. Ya kan? Di SD belajar 227 kali garis tengah. Di SMA pakai 2PR. Ya. Jadi ini mungkin perhitungan itu yang paling tidak gambarannya. Ya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini contohnya. For the given parametric equation, find the point S, Y. Dapatkan atau carilah, temukanlah titik X, Y corresponding parameter value untuk T sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini artinya diubah dalam bentuk persamaan Kartesius, ya kan? Dari bentuk parameter diubah Kartesius. Saya kasih contoh deh ya. Kita ambil ini X sama dengan X sama dengan T kuadrat tambah T. T kuadrat tambah T. Dan Y sama dengan Y sama dengan 3 pangkat T plus 1. 3 pangkat T plus 1. Oke. Nah, kalau ini adalah persamaan parameter ya kan? Parametric equation. Bagaimana pasang parametrik ini menjadi Kartesius? Ya, ini disebut persamaan parameter, jelas ya. Persamaan parameter. Bahasa Inggrisnya apa? Parametric parametric equation ke persamaan Kartesius. Kartesius. Nah, gimana nih? Bagaimana Anda mencari T-nya? Saya tanya. Halo, halo. Kalau kita ambil Y-nya. Y adalah 3 pangkat T plus 1. Untuk memudahnya kita gunakan apa? Len atau log. Ya. Kita len. Len kiri sama dengan len kanan. Dan Anda tahu bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Betul nggak? Sehingga len Y sama dengan apa? T plus 1 dikali len 3. Betul nggak? Sehingga len Y sama dengan ini T kali len 3 ditambah 1 ya. T kali len 3 ditambah 1 kali len 3. Betul nggak? Dan dipindahkan len Y dikurang len 3. Betul nggak? Len 3 pindahkan tanda berubah. Plus dari min tinggallah T len 3. Nah, berapakah T? Anda bisa cari T. Berapa T? T sama dengan apa?
Len Y kurang len 3 dibagi len 3. Betul nggak? Halo? Berarti T berapa? Coba dibaginya. Len Y per len 3 dikurang len 3 bagi len 3. Betul nggak? Len 3 bagi len 3. Len 3 bagi len 3. T adalah len 3. Ini jadi apa? Ini bukan log Y per 3 lain ya. Itu kalau log Y per 3 ln Y per 3 dan kurung Y per 3-nya berarti apa? Len Y kurang len 3. Kalau ini enggak, tetap aja. Len Y per len 3 dikurang 1. Itu enggak? Nah, sekarang kalau modelnya ini X itu adalah T kuadrat plus T, apa artinya tuh? X itu adalah berarti ini len Y kurang 1 per len 3 kuadrat. Nah, ini agak susah. Ya, buat begini ya. Kita pecah dulu. Bahwa T kuadrat plus 1 itu boleh nggak? T kali T plus 1. Boleh kan? Nah, berarti ini X sama dengan apa? X sama dengan len Y per len 3 kurang 1 pangkat 2 dikali dengan len Y per len 3 kurang 1 tambah 1 enggak? Halo? Ini kurang 1. Kurang satunya kan bebas. 1 tambah 1 hilang nggak nih? 1 min 1 0 nggak sih? Min 1 tambah 1 kan 0. Sehingga hasilnya apa? Y berapa X-nya menjadi apa tuh? X sama dengan len Y. Len Y per len len 3 kurang 1 dikali apa? Ini tinggal len Y per len 3. Len Y per len 3. Jadi bentuknya gini. Kalau len 3 tahu angka, ya ini bisa dihitung. Ya. Jadi inilah hubungannya. Ini adalah persamaan Kartesius. Ya. T tidak ada hilang kan? T itu parameter dihilangkan. Sudah paham? Substitusi. Jadi T kita cari, kita substitusi. Jadi dari apakah dari X, apakah dari Y, terserah. Ya, ngerti maksudnya? Ya. Ya, kita bisa substitusi demikian sehingga Anda bisa cari hubungannya hanya X dan Y saja. Ini kan hanya mengandung X dan Y saja kan. Len 3 itu konstan. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Halo. Ngantuk ya? Kita teruskan. Ya, metrika keseluruhan ini gaduh-gaduh sebenarnya. Enggak kan? Campur ya. Jadi, eh, saya tunjukkan Anda tadi, mana kok sudah hilang lagi deh. Nah, ini juga latihannya dicoba ini ya. Nah, sekarang calculus with parametric curve. Ini yang judul berikutnya. Lebih khusus, kalkulus dengan kurva, kalkulus with parametric curve. Jadi persamaan parametrik secara kalkulus itu gimana kita menghitungnya. Sebenarnya kita untuk diferensial sudah ya, tetapi yang untuk lainnya belum. Ya. Lihat lagi, ini adalah ini. Sebenarnya yang kita pelajari, Anda masih ingat nggak dulu yang saya ajarkan? Salah saya ajarkan X fungsi T, Y, GT. Ya.
Atau ini persamaan ini apa ya? Mana tadi? Oke. Kalau X adalah fungsi T, Y adalah fungsi GT yang lain, maka turunan X terhadap T apa? F aksen T, itu enggak? Halo? Ya bisa ini. DF PDT. Ini aturan, kalau Anda lihat ini apa nih? Aturan rantai nih. Halo? Kalau salah saya sudah pernah dulu tulis ini, bukan pakai ini, saya pakai f x adalah fungsi z, z adalah fungsi Anda mungkin masih ingat kita pelajari sebentar. Disimpan nih. X per dt masih ingat dulu persamaan parameter? Halo. Waktu kita pelajari tentang diferensial, ada kan parameter di mana y aksen atau dy per dx itu adalah dy per dt dibagi dx per dt, itu enggak? Halo, benar apa enggak? Y aksennya kan yang sekarang ht dulu kan? Berhadapan nih kan? Bahwa dy per dx itu adalah dy per dt dibagi. Ini kan sebenarnya sama dengan apa nih? Halo? Ini yang sama artinya dy per dt dikali, kalau ini dibalik jadi apa? dt per dx. Ini apa nih? Chain rule, aturan rantai, betul enggak? Ini yang disebut chain rule. Chain, rantai, rule, aturan, ya. Chain rule, aturan rantai. Ada ya? Nah, ya, jelaskan sini dPdt ya. Oke. Asal penyebut tidak boleh nol ya, betul. Setiap ada pecahan, penyebut tidak boleh nol. Penyebut nih dSPDT ini tidak boleh nol. Ya. Oke. Nah, kalau turunan keduanya gimana? Ini turunan pertama ya. Turunan pertama. Ingat dPdx-nya bukan menghasilkan fungsi X, tapi menghasilkan fungsi T. HT itu ingat. Nah, begitu juga turunan keduanya. Kalau kita lihat turunan keduanya. Ya. Nah, ini pernah saya jelaskan ke Anda juga. Apa?
Turunan keduanya adalah, masih ingat? dy per dx, sorry, diturunkan turunan kedua. Ini yang turunan pertama ya, y aksen sebetulnya. Kalau ini y double aksen apa? Y double aksen itu adalah turunan pertama diturunkan lagi dengan nama yang sama awalnya gitu kan. Karena jelas maksudnya. Belakangan ini saya lihat nggak concern, nggak perhatikan gimana mau ngerti. Robot. Bahwa turunan kedua itu kan turunan pertama diturunkan lagi kan. Tetapi sehubungan bahwa turunan pertama itu bukan merupakan fungsi X, melainkan fungsi T, maka saya katakan dulu apa? Fungsi yang ini harus dipindah ke belakang, betul enggak? Sehingga jadi apa? Ini menjadi D, gitu kan? dy per dx. Nah, dx-nya pindah ke belakang, enak. Karena sehubungan dy per dx adalah T, diturunkan terhadap T. Karena ini dibagi dengan T, sini harus dikali dengan dt. Ya, turunan T kan per dt. Kan gitu kan? dy per dx-nya turunkan terhadap T, dikali dt per dx. Pernah kan diferensial turunan kedua? Do you remember? Masih ingat? Ya. Nah, ini yang saya tuliskan di sini tadi itu ya. Mana tadi? Ini saya tunjukkan Anda di buku ini bahwa turunan kedua itu adalah dy per dx bagi delta x. Ini sama dengan dy per dx per dt dibagi dx per dt ini dikali dt per dx. Sama enggak? Sama nama ini? Halo. Ya, cuma tulis ini tinggal ini artinya turunan. Karena dy per dx yang mengandung unsur T saja, maka ini diturunkan terhadap T. Nah, kalau ini dibagi dengan dt per dx, ya kan? Itu sama nah artinya dikali dengan dt per dx, sama nah dibagi dengan dx per dt. Kalau dibagi jadi kali kan dibalik. Benar? Ya. Itu yang tulis ini. Sebenarnya ini udah pernah, hanya bentuknya aja yang tidak tulis ya. Ini. Turunan kedua itu adalah d per y aksen atau d per x diturunkan terhadap t dibagi dengan dx per dt. Artinya sama dengan dikali dengan dt per dx. Sama enggak? Itu artinya. Ya. Are you boring? Saya yakin nih. Bosan ya? Do you enjoy to learn calculus? Ya, saya enggak, itu bebas ya. Ada do you like or no or not? Ya, I don't know. Ya, itu yang ya. Ini contohnya persamaan parameter x dengan t kuadrat, y adalah t pangkat 3 kurang 3t. Kemudian perlihatkan bahwa c itu mempunyai dua tangan. Tangan itu apa? Gradien ya. M sama dengan tangan alfa kan? Gradien atau tangan TK atau tangan T. Melalui titik 3,0 ini adalah x, y, and find the equation persamaannya. Oke, saya tunjukkan Anda aja. Contohnya lagi, x dengan t kuadrat. Contoh lain. X sama dengan t kuadrat. Kemudian y-nya, y-nya t pangkat 3 kurang 3t. T pangkat 3 kurang 3t. Ada bunyi di sana ya? Oh, mungkin bunyi apa? Ah, kalau dari sini, saudara-saudari bisa lihat apa nih? T kuadrat adalah X. Berarti
T berapa? Akar X enggak? Halo? Betul enggak? Kalau T kuadrat, X adalah T kuadrat, dibalik T kuadrat adalah X, T adalah akar X enggak? Oke. Kalau ini dimasukkan ke dalam Y-nya, apa yang terjadi? Y sama dengan T-nya akar X pangkat 3 dikurang 3 kali T-nya akar X. Sehingga Y-nya sama dengan apa? Ya, 3 bagi 2 kan ini. Kan? 3 per 2 ya. Ini boleh tulis X pangkat 3 per 2. Boleh. Dikurang 3 akar X. Sehingga ini terjadi X pangkat 1,5. Kurang 3 akar X. Nah, kemudian X pangkat 1 X pangkat setengah adalah akar X. Nah, dikurang 3 akar X. Kan gitu. Inilah fungsinya dalam persamaan Kartesius. Ini adalah parameter ya. Ini adalah persamaan parameter. Ini adalah persamaan Kartesius. Sudah ngerti maksudnya? Ini adalah persamaan parameter, parametric equation ya. Parametric equation. Ini adalah persamaan Kartesius atau Cartesian equation. Equation. Ini ada Cartesius. Adakah yang sebut Cartesian sama? Itu ya untuk Anda tahu aja. Baik. Ya, bisa titiknya tinggal masuk aja kan. X-nya misalnya 3,0 ya berarti saya cari. Berikutnya ini apa nih? We can calculate the area. Kalau dia bilang apa nih? We know, kita mengetahui bahwa luas itu Y adalah Y dengan fungsi X dari A kecil sampai B kecil, maka area A itu besar itu area adalah integral AB fungsi X dx, di mana fungsi X-nya positif atau sama dengan 0 jika kurva itu read out once by the parametric equation, X dengan fungsi T, Y adalah fungsi GT, T antara alfa dan beta itu sudut ya, merupakan sudut, bukan bilangan ya, sudut. Dan sudah itu kita dapat mengkalkulasi atau menghitung area pemula, luas pemula atau rumus itu dengan menggunakan substitusi, aturan substitusi for define integral the follow ini. A adalah integral AB Y dx, integral alfa beta GT kali F T dt. Atau beta alfa dibaliknya. GT kali F T dt. Sama ya. X per dt. GT itu Y. Pokoknya ambil dari rumus itu apa? Anda tahu nggak nih datang rumus ini dari mana nih? Halo? Oh, diam aja. Gini. Maka baca textbook itu kadang-kadang pusing ya. Pernah baca textbook kalkulus? Sering umumnya lompat-lompat gitu. Tiba-tiba pasaman nih kok jadi gini, dari mana sih? Ya kan? Dia lompat-lompat gitu. Tapi nggak salah dia, tapi cuma enggak detail gitu. Ya, itu biasa terjadi gitu.
Jadi saya tunjuk Anda. Jadi kalau sini yang X adalah fungsi T, X adalah fungsi T, Y adalah fungsi GT. Ini yang disebut persamaan parameter atau parametric equation. Ya. Nah, sekarang turunan X. Saya tanya. Turunan X terhadap T kan dx per dt kan? Sama enggak X asen T? Oke. Nah, kemudian area ya. Area atau A itu adalah luas daerah kan? Luas daerah satu kurva adalah integral, nah itu. Apa sini? Y dx, itu enggak? Y fungsi X ya. Nah, ini integral AB, Y dx. Ini sama dengan kalau kita jadikan dalam parameter T, ini jadi apa? Y itu apa tadi? Y itu ada Y itu, oh ya, di sini saya kasih tahu tadi ada batasannya mana? Untuk X terletak antara A dan B, ya. Tetapi T antara alfa dan beta. Oh, saya tahu T terletak antara alfa dan beta. Ya. Ini alfa beta. Y-nya, Y apa nih? GT ya, tulis ini GT. Nah, terus DX mana? DX itu datang dari sini nih. Ini dikali silang. Ya, dikali silang. Jadi apa sini? Halo? DX sama dengan apa sini? Fungsi asen T, DT enggak? DT-nya dikali silang. Nah, ini salin sini. Fungsi asen T, DT. Ini yang biasa dulu Anda pelajari di kalkulus 1, yang sekarang nih. Halo? Jelas nggak di sini? Nah, ini yang Anda lihat tadi mengapa integral AB Y dx menjadi alfa beta, Y itu adalah GT kan tadi. Nampak? Y adalah GT. Terus bagaimana datangnya E asen T dt ini? Dari sini. Turunan X adalah fungsi X adalah fungsi T, maka dx per dt adalah F asen T. Sehingga dx adalah dikali silang, maka E asen T dt. Ya, ganti sini. Sama enggak Mama nih? Ayo, sekarang Anda lihat. The same of not the same. The same. Sama. Jadi Y itu adalah GT, E asen dt itu adalah dx. Datang dari mana tadi? Ini saya jelaskan bahwa turunan X adalah fungsi T, turunan X terhadap T adalah dx per dt, sama dengan Ft diturunkan E asen T. Kali silang, dx adalah F asen T dt. Maka diganti ya di ini tadi bahwa Y apa area luas daerah adalah integral Y dx, integral AB dalam X ya dan X dan Y kartesius. Nah, sekarang dalam koordinat persamaan parameter T itu antara alfa beta, jadi batasnya alfa beta. Alfa beta. Nah, Y-nya adalah Anda lihat Y-nya adalah GT, sedangkan DX-nya adalah kali silang tadi F asen T dt. Makanya kita perolehlah bahwa sudah ngerti ya? Datangnya dari mana? Baik. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini yang model apa ini? Ini parameter enggak? Ah, tapi parameternya bukan T, theta. Sudut itu boleh TT atau theta. Biasa orang pakai theta ya. Tapi tadi kan ada cos T, dari sin T kan. T-nya parameter. Ini sama juga nih ya modelnya. Tiga pi r kuadrat. 3 kali luas lingkaran. Oh iya, sorry. Habis ya. Ini belum. Benedictus Brian.
Astaga. Brixton Kepas. Sekali lagi. Diandra Tisto. Ada. Izaldin. Jonathan Teja. Ya. Maulana Rafi. Mama Ilham. Tegar apalagi. Tanganan. Wira. Nah, ada juga. Astaga. Listen log. Jadi yang ini kita ya sedikit ada berubah ini ya. Kita lamanya di itu teman. Oke, jadi kita mungkin sampai sini ya. Sudah jam 12. Oke. Kita akhiri. Next week ada ya. Kayaknya pas Anda ada apa week deh yang diliburkan itu, Seninnya masuk saya lihat. Selebihnya libur. Nggak apa-apa. Sama aja. Nanti kan kalau libur harus diganti minggu berikutnya kan. Dua minggu lagi nggak salah. Oh iya, minggu depan kita UTS ya. Jangan lupa. Don't forget next week you have mid test.